saya sedang berada di Istana Gebang, di mana istana ini merupakan rumah kecil semasa Insinyur Soekarno bersama dengan orang tuanya. Nah, untuk mengetahui tentang sejarah dan biografinya, ikuti terus video saya ya. Istana Gebang merupakan rumah masa remaja Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Atau juga lebih tepatnya, Istana Gebang ini merupakan rumah orang tua Insinyur Soekarno, yaitu Bapak Raden Soekarno Sosrodihardjo dari Kepatian Tulungagung, Jawa Timur, dan Ibu Ida Ayu Yoman Rai dari Singaraja, Bali. Penyebutan nama Istana Gebang mengikuti nama tempat yang pernah disinggahi oleh Insinyur Soekarno, serta nama daerah berdirinya bangunan ini, yaitu tepatnya di Jalan Sultan Agung nomor 59, Kampung Gebang, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Secara astronomis, Istana Gebang terletak pada 8 derajat 0,5 menit 52,0 detik lintang selatan dan 112 derajat 10 menit 34,7 detik bujur timur dengan tanah seluas kurang lebih 2 hektar. Sedangkan jika dilihat secara geografis, Istana Gebang berada di sebelah tengah dari wilayah administrasi Kota Blitar, yang mana dekat dengan Candi Gedog, Stadion Supriyadi, Stasiun Blitar, Pasar Pon, alun-alun Kota Blitar, dan kantor Wali Kota Blitar. Bangunan ini tergolong tahan lama dan terawat. Hal tersebut bukan dikarenakan terdapat bahan atau material yang berkualitas. Akan tetapi, Istana Gebang tetap unik hingga saat ini dikarenakan mendapatkan perawatan yang intens dari pemerintah Kota Blitar setelah diserahkan sejak tahun 2012 oleh keluarga Insinyur Soekarno. Nah, lalu bagaimana asal-usulnya? Berikut merupakan penuturan mengenai sejarah oleh salah satu pengelola Istana Gebang. Jadi Istana Gebang ini sebenarnya ini adalah rumah orang tuanya Soekarno. Jadi tahun 1917 ayahnya Bung Karno ini kan seorang menteri guru. Nah, kebetulan dipindah tugas ke Blitar sampai pensiun, maka itu tugas terakhirnya di sini. Akhirnya memboyong istri sama anak-anaknya untuk pindah ke Blitar. Gitu. Nah, kenapa disebut istana? Sebenarnya penyebutan istana itu sudah ada sejak Bung Karno menjadi presiden. Karena waktu itu Bung Karno ini tinggalnya itu selalu di istana, karena beliau memang seorang presiden, setiap singgah ke istana Bogor, ke istana lain. Jadi orang-orang di sini menyebutnya kalau rumahnya Bung Karno itu sebagai istana juga. Nah, kenapa disebut Gebang? Karena memang di sini desanya desa Gebang. Jadi istananya desa Gebang. Alamiahnya seperti itu. Nah, kalau Bung Karno sendiri pindah ke Blitar itu waktu sudah berusia 16 tahun. Jadi ini rumah masa remajanya Bung Karno. Masa kecilnya di Surabaya, karena memang Bung Karno ini lahirnya di Surabaya kan. Karena memang berpindah-pindah. Bapak Sukeni, ayahnya Bung Karno itu tugasnya selalu berpindah dari kota ke kota. Kebetulan tugas terakhir di Blitar, akhirnya menetap di Blitar. Kalau sebelumnya macam-macam, pernah ke Mojokerto, ke Surabaya, ke mana-mana. Jadi ini apa rumah, salah satu rumah yang dimiliki oleh betul, ini salah satu rumah yang ditinggali orang tuanya di Karno. Terdapat beberapa ruangan di Istana Gebang, yaitu di bagian depan adalah ruang tamu yang terbagi menjadi 2 sisi. Sebelah kanan merupakan ruang tamu yang digunakan pada tahun 1920, sedangkan sebelah kiri digunakan pada tahun 1950. Di samping ruang tamu terdapat kamar tamu laki-laki dan belakangnya adalah kamar tamu perempuan. Selanjutnya, kamar tersebut dijadikan kamar putra-putri Insinyur Soekarno saat mereka berkunjung ke Istana Gebang. Di bagian kedua, tepatnya di samping kamar tamu perempuan,
terdapat kamar tidur masa muda Insinyur Soekarno yang digunakan beliau menginap ketika beliau menghabiskan waktu liburannya. Selanjutnya di bagian ketiga terdapat kamar tidur kakak Insinyur Soekarno yang biasa dikenal dengan Puardoyo. Selanjutnya, belakangnya terdapat kamar tidur orang tua Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi kamar tidur Insinyur Soekarno ketika beliau berada di Blitar setelah diangkat menjadi presiden. Di samping kedua kamar tidur tersebut terdapat ruang keluarga, di mana di ruang keluarga terdapat berbagai macam arsitektur dan benda lainnya seperti pernak-pernik dari Bali, lukisan dari Jerman, ukiran Jepara, foto keluarga, foto berbagai peristiwa, radio, mesin ketik, dan lain sebagainya. Kemudian di samping ruang keluarga terdapat pavilion yang digunakan oleh para ajudan untuk beristirahat. Di bagian keempat terdapat ruang santai, di mana menurut sejarah ruang santai tersebut pernah dijadikan sebagai tempat pertemuan antara Sudanjo Supriyadi, Sudanjo Muradi, dan Dr. Andes Ismail bersama Insinyur Soekarno untuk merencanakan pemberontakan peta. Selanjutnya, di samping ruang santai terdapat kamar mandi, ruang makan, dan juga dapur yang berada di dekat sumur. Menurut informan, sumur tersebut sudah ada sejak tahun 1884 dan belum pernah mengalami kekeringan hingga sekarang. Kemudian juga terdapat alat kesenian Jawa yang merupakan milik ayah Insinyur Soekarno sebagai pecinta musik kesenian, sampai beliau mendirikan balai kesenian di samping rumahnya. Selain itu, masih terdapat benda sejarah lainnya, yaitu mobil Mercedes dengan tipe 1000 yang menurut beberapa sumber digunakan untuk menjemput Insinyur Soekarno dari bandara. Ada juga kentong grobyong yang merupakan hasil kreasi sejumlah seniman di Blitar Raya dengan memanfaatkan pohon gada yang tumbang di halaman depan rumah Istana Gebang. Selain itu juga terdapat gong perdamaian dengan dihiasi bendera dari seluruh negara di dunia. Gong tersebut merupakan sebagai simbol bahwa Insinyur Soekarno merupakan sebagai bapak perdamaian dunia. Itulah beberapa cerita mengenai Istana Gebang yang merupakan tempat bersejarah di Kota Blitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.